Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Judul renungan kita saat ini adalah Jangan Bercabang Hati. Pembacaan kita saat ini menceritakan tentang kisah Nabi Elia yang menegur bangsa Israel karena meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada Baal. Bercabang hati artinya hati mereka tidak tertuju dan bersandar kepada satu-satunya Tuhan, tetapi hati mereka juga tertuju pada Baal. Hasilnya adalah kelakuan mereka menjadi timpang. Artinya karakter mereka kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Tidak ada kesetiaan, padahal kesetiaan adalah batu penjuru karakter. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan kekeringan dan kelaparan melalui Nabi Elia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai umat yang percaya saat ini terkadang juga melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita sering bercabang hati. Kita sering meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Iman kita pasang surut kepada Tuhan. Kita menyadari terkadang saat ini kita memuji Tuhan. Saat ini kita menyembah, beribadah, belajar dari firman Tuhan. Tetapi di waktu yang lain, kita pun lebih memilih menyembah hal-hal duniawi. Hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Kita meragukan kuasa Tuhan dan kita lebih membangga-banggakan hal-hal duniawi yang dapat membawa kenikmatan sesaat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk setia, untuk taat kepada Tuhan. Tuhan selalu menguji iman kita. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan pergumulan, permasalahan kita alami untuk menguji iman kita apakah kita setia kepada Tuhan. Terkadang ketika kita mengalami permasalahan, kita lebih mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Ataupun ketika kita mengalami pergumulan, kita mencari jalan keluar kepada manusia. Atau kita mencari jalan keluar kepada roh-roh yang membawa penyesatan dalam kehidupan kita. Saudara, di sekitar kita, banyak sekali nabi palsu, banyak sekali penyesat-penyesat yang berbulu domba. Manusia kadang tertipu dengan hal-hal yang bisa membawa manusia kepada kebinasaan. Dan kita pun terkadang lebih condong memilih jalan keluar seperti itu karena hal itu nampak atau kelihatan. Tetapi kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang sudah menenun kita dari dalam kandungan. Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah menata masa depan kita. Mengikut Kristus, kita harus memikul salib. Kita harus bayar harga. Kita harus mengalami penderitaan. Karena itu adalah bagian untuk mempertajam iman kita kepada Tuhan. Tuhan akan memurnikan kita agar kita layak untuk menerima kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita
hanya hal-hal yang baik yang akan kita alami, tetapi kita juga akan diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan untuk menguatkan iman kita, agar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan kita menyadari tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan, dan kesusahan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan mengenal kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tersesat. Pasti Tuhan akan mencari kita. Saudara-saudaraku, jangan lagi kita bercabang hati. Jangan lagi kita menduakan Tuhan, karena Tuhan itu pencemburu. Tuhan tidak mau kita menyembah yang lain. Kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Banyak sekali berhala-berhala dunia saat ini. Cinta uang, perselingkuhan, kesombongan, dan hal-hal lain yang bersifat sesaat dan tidak ada tujuan yang baik dalam hidup kita. Hal-hal ini bukan hanya membayang-bayangi kita, melainkan terkadang menjadi pilihan yang kita ambil dalam hidup ini. Bahkan pun yang lebih parah lagi, masih ada orang-orang yang masih menyembah berhala, orang-orang yang masih mau pergi ke dukun, orang-orang yang membiarkan tubuhnya dikuasai oleh ilmu hitam, dan orang-orang yang masih mempercayai roh-roh para leluhur. Hal inilah yang menyesatkan kita. Dibungkus dengan cara apapun, budaya, ataupun hal-hal yang sakral, semuanya itu adalah bagian dari penyembahan berhala. Dan Tuhan sangat menentang hal-hal seperti ini. Kalau bangsa Israel dihukum dengan kekeringan dan kelaparan, marilah kita merenungkan, apakah hukuman Tuhan bagi kita jika kita mendua hati, tidak setia kepada Tuhan. Memang Tuhan itu baik, tapi Dia pencemburu. Dia tidak mau kita menyembah Allah lain. Tuhan hanya ingin kita menyembah Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kita, yang kasih-Nya begitu besar bagi kita. Sejak kita di kandungan ibu kita, Tuhan sudah memelihara kita sampai saat ini. Dia tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan hidup kita, memberikan nafas kehidupan, kesehatan yang adalah anugerah terbesar bagi kita. Jadi marilah saudara-saudaraku, dalam keadaan apapun kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, jangan berpaling kepada ilah lain, karena orang yang bercabang hati tidak akan pernah melihat keberhasilan dalam hidupnya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia kepada kami. Lihat perenungan firman saat ini, Tuhan mengajarkan kami untuk tidak bercabang hati. Tuhan mengajarkan kami untuk setia kepada Tuhan dan tidak menyembah ilah lain. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau selalu menguatkan iman kami, agar kami tidak terpengaruh dengan arus dunia ini. Arus yang membawa kami kepada penyesatan dan kebinasaan. Bapa, Engkau selalu mengubah hidup kami untuk menjadi lebih baik lagi. Mengubah hidup kami untuk setia dan hanya berharap kepadamu saja. Berikan kami hikmat untuk dapat memilih hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Begitu banyak berhala-berhala di sekitar kami, begitu banyak ilah lain di sekitar kami, dan begitu banyak nabi-nabi palsu di sekitar kami yang berbulu domba, yang dapat menyesatkan kami. Biarlah hikmat Tuhanlah yang dapat membuka mata rohani kami, agar kami dapat melihat
membedakan mana yang baik dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin di antara pendengar saat ini ada yang masih terjebak dengan hal-hal duniawi, masih terjebak dengan penyembahan berhala. Tuhan kiranya mengubah hidup mereka. Tuhan menguatkan iman mereka. Dan Tuhan menyadarkan mereka agar mereka dapat kembali di jalan yang benar, kembali di jalannya Tuhan. Ataupun ada di antara kami pendengar saat ini, ada yang masih menjadi hamba uang, atau ada yang masih suka melakukan perselingkuhan, ketidaksetiaan kepada keluarga, bahkan pun kepada Tuhan. Marilah Tuhan ubah hidup mereka Bapa. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, agar mereka cepat sadar dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan selalu mendengarkan doa kami, doa yang kami naikkan dengan kerendahan hati kami. Jadikanlah hidup kami lebih bermanfaat ya Bapa. Jadikanlah hidup kami menjadi terang dan berkat bagi sesama. Biarlah kehidupan kami penuh cinta, kasih dan kedamaian, agar dimanapun kami pergi berada, terang kasih Kristus selalu terpancar dalam kehidupan kami. Kami tidak akan ragu dan khawatir, karena kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, kami tidak bercabang hati, kami selalu fokus untuk mencari Tuhan, karena hanya dalam Tuhan kami memperoleh keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan marilah kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.